Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatannya. Dan di antara kenikmatannya, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan aktivitas sebagai seorang muslim yang mana diwajibkan untuk talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Taib, kaifa halukum? Bagaimana kabar antum semua? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagaimana liburan antum? Semoga liburannya menyenangkan dan bermanfaat ya. Dengan kita berlibur ya, mudah-mudahan kita lebih segar kembali ya, lebih semangat lagi ya. Yang mana di antara kita mungkin ada yang refreshing atau bertamasya, jalan-jalan, ada yang pulang kampung dan lain sebagainya. Ya, setelah berlibur itu ya diharapkan ya hendaknya kita hari ini ya atau pada kesempatan ini sudah semangat lagi ya, lebih fresh lagi ya. Jangan malah tambah malas ya. Baik, kita berlindung dari Allah dari sifat kemalasan. Ya, kita akan melanjutkan kembali ya pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam ya atau PAI kelas 5. Baik, di situ di layar ya tertulis hal tasallamtum 'alal kitab, yang artinya apakah kalian sudah mendapatkan modul? Ya, bagi yang belum nih, lihat di sini modulnya ya, seperti ini ya. Bagi yang belum, diharapkan untuk mengambil modulnya ya, supaya memudahkan untuk kegiatan belajar kita. Baik. Kemudian bagi yang sudah mengambil modul ya, silakan dibuka modulnya. Ya, seperti biasa ya. Nanti setelah dibuka modulnya, perhatikan ketika Ustadz baca teksnya ya, supaya terbiasa mendengarkan teks-teks yang berbahasa Arab dan kalian fokus ya. Dimana tadi Ustadz bacanya seperti apa ya, perhatikan panjang pendeknya. Baik. Ustadz, materi yang kuartal 2 kan belum selesai ya, misalnya ada yang bertanya seperti itu ya. Ya betul, di kuartal 2 itu masih ada sekitar 4 judul ya, belum selesai itu. Tapi tidak apa-apa, kita lewati saja ya. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang baru ya di kuartal 3 ini. Kemudian materi di kuartal 3 ini tentang apa? Bagi yang sudah mengambil modul mungkin tahu ya. Kita akan membahas syarah hadis Arba'in An-Nawawi ya. Yang mana sebelumnya kita belajar sirah ya di kelas 4 sirah Nabawiyah, kemudian di kelas 5 kuartal 1 dan 2 belajar sirah sahabat, dan di kuartal 3 ini kalian sudah masuk ke materi hadis ya. Tentu ini adalah baru ya. Mungkin di antara kalian belum tahu itu hadis arba'in apa ya, nanti kita sambil pelajari ya. Tapi pada kesempatan kali ini ya, materi kita adalah materi yang pertama, pekan pertama, modul halaman 1 ya. Jadi pada hari ini kita membahas 1 halaman saja, yaitu muqaddimah atau pembukaan ya. Yang sudah membuka modulnya ya, halaman 1, lihat paling atas, perhatikan muqaddimah ya. Muqaddimah artinya pembukaan. Baik. Lihat di bawahnya.
Kitabul Arba'in An-Nawawiyah allafahu Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Al-Imam An-Nawawi Al-Mutawaffa sanah 676 minal hijrah. Ishtamala ala 42 hadithan. Kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis atau disusun oleh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Baik. Sedikit Ustadz bahas ya tentang kitab hadis Arba'in ini ya. Untuk pemula ya, bagi kita yang masih pemula, maka mulailah dari kitab hadis yang tergolong mudah dan ringkas. Maka kitab hadis Arba'in ini diantara kitab-kitab hadis yang ringkas ya, insya Allah mudah ya, tidak terlalu banyak ya. Kalau kita sudah selesai ya mempelajari ini ya, nanti ada lagi yang lebih mendalam pembahasannya ya, yang mana di hadis-hadis tersebut itu banyak sekali ya isinya ya. Mungkin setelah hadis Arba'in nanti ada hadis Umdatul Ahkam, kemudian di atasnya lagi mungkin ada kitab hadis Bulughul Maram ya, kemudian di atasnya lagi ada lagi dan seterusnya, seperti itu ya. Kitab hadis Arba'in ini ya disusun atau ditulis oleh Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Nah, ini adalah namanya atau nama asli dari Imam Nawawi ya. Beliau bernama Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kemudian Abu Zakaria itu apanya Ustadz? Ya. Taib, sebelumnya kita pernah membahas tentang kunyah, ya enggak? Di kuartal 2 ya. Kunyah itu biasanya diawali dengan nama abu atau ummu ya, tapi tidak secara mutlak ya. Tidak semua yang berawalan nama abu atau ummu itu kunyah ya. Di sini seperti Imam Nawawi ya. Ada yang mengatakan Abu Zakaria adalah kunyah Imam Nawawi, tapi ada yang mengatakan juga bukan ya. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau yang bernama Yahya maka dia akan dikunyahkan Abu Zakaria. Ya, itu kebiasaan orang Arab seperti itu ya. Baik. Kita sedikit bahas tentang Imam Nawawi ya. Imam Nawawi adalah di antara ulama-ulama yang keilmuannya Masya Allah ya. Beliau mempunyai beberapa kitab-kitab ya, kitab-kitab yang telah sampai kepada kita. Di antaranya kitab hadis beliau ya ini, kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Kemudian kitab tentang zikir juga ada, tentang fikih juga ada, tentang akidah juga ada, tentang ilmu-ilmu yang lain ya, banyak karya karangan-karangan beliau itu yang telah sampai kepada kita ya. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini banyak sekali ya. Mungkin kalian ada yang pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini diantara karya-karya beliau ya, keilmuannya Masya Allah ya. Beliau sangat gigih, sangat rajin ya, sangat mencintai akan ilmu ya, tentang menuntut ilmu agama ini ya. Dari masa kecil sampai beliau dewasa ya, beliau sangat rajin untuk menuntut ilmu. Maka karya-karya beliau ya, kitab-kitab yang beliau karang ya, yang beliau tulis itu sangat banyak ya. Saking cintanya beliau terhadap ilmu ya, sampai akhir hayatnya, sampai beliau wafat itu beliau tidak sempat untuk menikah ya. Beliau termasuk ulama yang tidak menikah ya. Dan ada ulama-ulama yang lainnya juga yang tidak sampai menikah juga. Taib. Nah, itu secara singkatnya saja ya. Kalau kalian ingin menambah wawasan tentang atau biografi tentang Imam Nawawi, silakan antum baca sendiri ya, bisa ya. Kemudian kitab hadis Arba'in ini ya terdapat 40-an hadis ya. Di sini terdapat 42 hadis ya. Dan Imam Nawawi ini ya, beliau wafat tahun 676 Hijriyah. Baik, kita lanjutkan ya.
minal ahadits al-jawami' al-mustamilati ala katsirin minal qawa'idil 'idham min qawa'idid din. Hadis-hadis arba'in ini termasuk dari hadis-hadis jawami, ya, yang terdapat di dalamnya banyak kaidah-kaidah agung dari kaidah-kaidah agama Islam, ya. Kitab hadis arba'in, ya, walaupun isinya 40-an hadis, ya, tapi cakupannya atau kandungannya itu bisa mencakup kaidah-kaidah yang mendalam, ya, yang membahas tentang kaidah-kaidah agama, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Di bawahnya lihat. Waltazamal imamu an-Nawawi rahimahullah fi hadhihi al-arba'in an takuna sahihatan wa mu'zamuha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mewajibkan di dalam hadis arba'in ini agar hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih, yaitu sebagian besarnya yang terdapat di dalam dua kitab sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Ya, jadi Imam Nawawi ini berusaha sekali, ya, bahkan mewajibkan agar kitab hadis arba'in ini adalah hadis-hadis yang sahih, yang sebagian besarnya terdapat di dalam dua kitab sahih, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, nanti kalau antum sudah bisa membaca kitab yang berbahasa Arab, ya, ini nanti bisa dibaca ini, ya. Kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ini penting sekali. Baik. Kita lanjutkan. Wa qad hawala an yubassitaha liyashula hifdhuha fahadzafa minha asanidaha. Dan beliau berusaha agar susunan hadis-hadis tersebut menjadi sederhana agar mudah untuk dihafal. Maka beliau membuang atau tidak memasukkan sanad-sanadnya, ya. Jadi Imam Nawawi ini berusaha, ya, agar susunan hadisnya itu ringkas atau sederhana agar mudah untuk dihafal oleh para penuntut ilmu, ya. Maka beliau membuang atau tidak memasukkan sanad-sanadnya. Apa itu sanad, ya? Sanad itu adalah orang-orang yang telah meriwayatkan hadis sampai kepada kita ini sekarang, ya. Jadi dulu tabi'ut tabi'in misalnya meriwayatkan dari tabi'in meriwayatkan dari sahabat meriwayatkan dari Rasulullah, ya, seperti itu namanya sanad-sanadnya. Ya, di hadis arba'in ini, ya, nama-nama sanadnya itu tidak dimasukkan, ya. Kalian bisa buka halaman berikutnya, ya, di hadis 1 dan seterusnya, ya, di awal-awal hadis, ya. Imam Nawawi langsung memulai dengan an nama sahabat, ya, misalnya an Amiril Mukminina an Abi Hurairah, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti itu, ya, langsung disingkat, ya, dimulai dari sahabat langsung mendengar dari Rasulullah, ya, seperti itu. Kalau tidak diringkas, ya, atau kalau tidak dibuang sanad-sanadnya atau tidak dimasukkan sanad-sanadnya, itu pasti nanti akan panjang, ya enggak? An misalnya an siapa, nama tabi'ut tabi'in, kemudian an nama tabi'in, kemudian an sahabat dan yang lainnya, seperti itu, ya. Kalau tidak dibuang atau tidak dimasukkan sanad-sanadnya, maka akan panjang sekali, ya, nanti jadi susah untuk dihafalnya. Maka ini adalah usaha beliau yang bagus, ya. Cukup, ya, kita sampai sini saja, ya. Ini sudah satu halaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu, apalagi ini yang dikaji atau yang dipelajari adalah hadis, ya, ini sangat mulia sekali. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.